Besar Bahasa Indonesia, pawang adalah orang yang mempunyai keahlian istimewa yang berkaitan dengan ilmu gaib seperti dukun, mualim perahu, pemburu buaya, penjina ular, dan lain-lain. Sedangkan untuk pawang hujan itu sendiri adalah sebutan untuk seseorang yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan mengklaim dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Untuk di negara Republik Indonesia, istilah ini mungkin sudah tidak asing lagi. Dalam perspektif Islam, pawang hujan itu terbagi menjadi beberapa kategori. Apabila sang pawang melakukan aksi atau ritual perdukunan, maka menggunakan jasanya termasuk larangan keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun tebak, lalu dia menanyainya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim. Pada umumnya istilah pawang identik dengan pengendali, namun praktiknya pawang hujan bukanlah sang pengendali. Jika seseorang meyakini bahwa pawang hujan adalah sosok yang bertugas sebagai pengendali hujan, maka keyakinan semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam. Lalu bagaimana hukum menyewa pawang hujan? Jika menyewa pawang hujan dengan diniati karena kemampuannya dalam mengendalikan hujan, maka akad semacam demikian termasuk akad yang horor. Dengan demikian, akad sewanya menjadi fasidah atau akad yang rusak. Namun jika pawang hujan disewa karena kemampuannya membaca doa dan memohon agar hujan tidak turun, hal ini sah hukumnya dalam ilmu fikih. Jika doa atau mantra yang dibaca mengandung kesyirikan, maka bacaan doa tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun apabila doa yang dibaca itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka hukumnya boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah berdoa dalam masa hidupnya, "Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, curahkan hujan ini di atas bukit-bukit, di hutan-hutan lebat, di gunung-gunung kecil, di lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila seseorang itu percaya ada sesuatu yang dapat memberi mudarat selain Allah atau bisa memberi keselamatan, keberuntungan, kecelakaan, dan kerugian selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Penggunaan pawang hujan agar acara yang ingin dilakukan berjalan dengan baik juga termasuk syirik yang samar dalam hal cara berpikir. Dalam ajaran Islam itu sendiri, apabila ada kemarau panjang yang melanda dan ingin turun hujan, maka disunahkan untuk sholat istiqo atau sholat minta hujan. Hal ini dinilai lebih aman hukumnya daripada menyewa jasa pawang untuk menurunkan atau menangkal turunnya hujan. Mencegah turunnya hujan bukan termasuk ke dalam kuasa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kunci ilmu gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala." Pertama, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Kedua, tidak ada seorang pun mengetahui secara langsung apa yang terjadi di dalam rahim. Ketiga, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang ia lakukan besok. Keempat, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di manakah ia akan mati. Kelima, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan. Hadis riwayat Bukhari. Pawang hujan ternyata tidak hanya ada di Indonesia saja, bahkan kegiatan semacam ini juga dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Yang cukup memprihatinkan, rata-rata ritual penangkal dan penurunan hujan yang dilakukan di luar sana ternyata tidak bisa lepas dari beberapa unsur kesyirikan. Ada yang melakukan perjanjian kontrak dengan beberapa makhluk halus, roh leluhur, penunggu hutan, dan masih banyak sebutan yang lain, yang mana kesemuanya itu adalah makhluk yang disebut dengan al-jin dalam bahasa Al-Quran. Untuk kasus yang paling parah, jika sosok al-jin ini mengaku-ngaku dan mengklaim dirinya sebagai dewa, manusia yang bisa melihatnya pun rata-rata dibuatnya sesat dan mendewakannya. Bahkan ada juga manusia yang menyembahnya. Selanjutnya, ada juga yang melakukan ritual pemanggilan hujan dengan cara mengorbankan manusia, menumpahkan darah, memberi sesaji, menyalakan asap,
merapalkan mantra-mantra, meminta kepada boneka, patung, ataupun api, yang mana kesemuanya itu merupakan ritual-ritual kuno dan sangat dilarang, karena hal ini dapat menghilangkan akal sehat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tak terasa kini zaman sudah berkembang pesat. Manusia kini bisa memanipulasi cuaca dengan perantara teknologi. Pawang hujan di Inggris contohnya, mereka menggunakan metode dan teknologi canggih untuk menangkal hujan. Salah satu perusahaan yang menyediakan pawang hujan ialah Oliver Travel. Perusahaan ini akan menggunakan pesawat terbang dan alat canggih lainnya yang nantinya akan diterbangkan seminggu sebelum acara. Mereka menyebarkan partikel lidah atau melakukan penyemaian awan yang bertujuan untuk menurunkan hujan lebih cepat sebelum jadwal acara kliennya. Jadi bagaimana pendapat Anda? Apakah pawang hujan yang memanfaatkan teknologi juga termasuk syirik?